Nah, kita jelaskan sebentar. Nah, ini adalah fan housingnya. Kemudian ini 2 soket, ini 4 GB. Ini DIMM 2 nya kosong. Kemudian ini ada card wifi card. Kemudian ini kita bisa upgrade dengan menggunakan M.2 SATA yang kecil di sini. Dan ini ada soket lagi WW1 ya, untuk nambah koneksi kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AICOM Official. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi, yaitu sebuah laptop EliteBook, yaitu dari brand HP, yang mana ini adalah HP EliteBook 820 G1, yang mana laptop ini adalah dibekali dengan Intel Core i5. Dia sudah Core i5 dengan generasi Gen 4 dengan SSD-nya 128 GB dan RAM 4 GB. Dengan resolusi layar dia 12,5 inch. Jadi dia cukup fleksibel ya, cukup kecil untuk mungkin di sekolahan ataupun kantoran dia cocok. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera juga sudah ada. Jadi dia ini adalah generasi untuk biasanya di kantoran ataupun kelas bisnis menggunakan EliteBook. Biasanya tipe EliteBook itu dia digunakan untuk di bisnis kantoran seperti itu. Baik, langsung saja. Dan sebelum kita masuk, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel AICOM Official ya. Seperti itu. Kita langsung saja ulik apakah soket-soket yang dibekali ataupun port-port yang dibekali oleh HP 820 G1 ini dengan generasi keempat. Baik, kita akan melihat di bagian kiri. Oke, di bagian kiri di sini ada keylog. Nah, di sini ada gambar gemboknya untuk keylog data locknya. Kemudian di sampingnya ada fan housing. Nah, di sini ada fan housing untuk pembuangan panas dari si prosesornya. Kemudian di sampingnya ada port VGA. Nah, di sini dia masih menggunakan VGA, belum HDMI sepertinya. Kalau yang ke generasi kelima ke atas sudah HDMI. Kemudian di sampingnya ada USB. Ini sudah fast charging, ada logo fast chargingnya. Kemudian di sini ada SC untuk yang slim ya, tipis. Jadi untuk di bagian kiri seperti itu. Nah, ini juga sampai bawah untuk fan housingnya. Jadi cukup maksimal untuk pembuangan si panasnya. Kemudian di bagian depan, oke, kita lihat di bagian depan. Nah, di sini terdapat lampu indikator. Yang pertama lampu indikator WiFi, kemudian lampu indikator power, charging, dan storage ataupun harddisknya. Nanti dia akan menyala ketika kita nyalakan ataupun kita charging. Oke, seperti itu. Untuk desainnya seperti ini, ada lekukan di bagian touchpad. Jadi seperti ini, dan ada lekukan di touchpadnya. Untuk bagian depannya seperti itu, cuman lampu indikator. Lalu di bagian kiri, ini bagian kanan. Baik, di bagian kanan di sini kita ada jack audio 3,5 mm. Kemudian ini DVI HDMI kayak DVI HDMI itu. Ini DVI SATA ya sepertinya. Seperti itu. Kemudian ini ada 2 port USB. Ini 2.0 kalau nggak salah. Kemudian di sampingnya ada port LAN RJ45, pasti dibekali dengan ini. Kemudian di bawahnya, di bawah USB ini terdapat SD card. Nah, seperti itu. Dan ini ada di sampingnya ada SATA DVI kayaknya. Seperti itu, nih SATA. Kemudian ini port charging 19 volt. Ya, seperti itu. Baik. Untuk bagian belakang tidak ada, dia cuma Excel saja. Kita lihat dulu di bagian bawahnya dulu ya. Di bagian belakang ini ada tulisan Hewlett Packard ataupun HP seperti itu. Nah, di bagian bawah, nah ini seperti ini untuk layout bawahnya. Di sini ada keylognya seperti itu, dan ini ada bezelnya untuk karet. Ini sudah hilang. Nah, untuk upgrade nya itu dia cuma membuka ini. Nanti kita bisa
upgrade RAM dan juga SSD ataupun hard disk. Seperti itu, dia cukup gampang untuk upgradable-nya, dia cuma di slash ini thread. Nah, ini sudah bisa kita seperti itu. Tuh, pembongkarannya cukup mudah. Nah, seperti ini ya. Nah, kita jelaskan sebentar. Nah, ini adalah fan housingnya. Kemudian ini 2 soket, ini 4 GB, ini DIMM 2 nya kosong. Kemudian ini ada card WiFi card. Kemudian ini kita bisa upgrade dengan menggunakan M.2 SATA yang kecil di sini. Dan ini ada soket lagi WW1 ya untuk nambah koneksi kita. Dan ini ada baterainya, dia di baterai dibekali dengan 3900 mAh, 11 volt, 43 watt hour. Kemudian di sampingnya di sini ada storage-nya HDD. Nah, ini HDD SATA ya. Di sini sudah menggunakan SSD SATA. Jadi kita sudah upgrade SSD SATA dengan bawaan aslinya yaitu 320 GB. Seperti itu, bagian bawah cukup mudah. Kita tinggal slide saja sudah terbongkar dan kita bisa dapat mengupgrade-nya. Cukup mudah bagi yang mau upgrade, tidak perlu susah-susah, cukup mudah. Baik, untuk bagian aduh, nah, kita kunci dulu. Nah, ini kuncinya. Nah, ini oke. Di bagian atas ini terdapat logo HP. Nah, di sini ada logo HP-nya. Sudah, kemudian kita lihat di bagian depannya. Di bagian depannya. Baik, untuk di sini adalah touchpad-nya. Di sini ada klik kanan kirinya di atas bawah, sama seperti laptop HP, laptop ThinkPad ataupun Dell Latitude ya, seperti itu. Kemudian di sini ada fingerprint. Nah, ini fingerprintnya seperti ini. Dia masih seperti ini ya, tidak terlalu kelihatan fingerprint. Kemudian di sini ada logo Core i5-nya. Dan untuk keyboardnya ini dia masih menggunakan keyboard Jepang ya, ini Jepang. Jadi keyboardnya Jepang, dan di sini ada trackpadnya ini Jepang. Dan untuk bagian atasnya di sini ada tombol power di bagian kanan, di kiri. Kemudian di tengahnya ini ada speaker. Nah, ini ada lubang-lubangnya, lubang speaker. Kemudian di sini ada switch untuk WiFi dan untuk speaker. Jadi kita di sini bisa dikasih akses untuk mematikan WiFi dan speaker secara cepat. Ini ada switchnya. Oke, dari sini ada logo EliteBook ya. Di sini EliteBook, nampak kelihatan. Nah, ini ada EliteBook. Oke, kita akan bahas di layarnya. Untuk layarnya, di sini untuk bezelnya cukup tebal lah ya. Ini untuk laptop lama memang segini standarnya. Kemudian di sini ada logo HP. Di sini ada 820, ini adalah tipenya. Dan di sini ada mikrofon dan kamera webcamnya. Seperti itu. Dan ini layarnya 12,5 inch, masih belum full HD ya, masih HD biasa. Oke, langsung saja kita nyalakan laptopnya. Nah, ini lampu indikator WiFi nya nyala, Bluetooth apa, power nyala, dan ini storage. Untuk charging kita nggak cas ya, berarti sudah menyala seperti itu. Nah, ini logo HP nya. Baik, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ya. Di sini kita sudah menggunakan Windows 10 Pro dan dia sudah aktif bawaan. Baik, kita cek dulu, kita cek spesifikasinya. Oke, di sini dia menggunakan Intel Core i5 4210U, CPU-nya 1,7 GHz. Nah, seperti itu, dengan maksimum speednya 2,4 GHz, seperti itu ya. Jadi untuk thread speednya itu di maksimal 2,4 GHz dengan dual core 4 thread ya. Di sini dia dengan dual core 4 thread. Lalu di memorinya, oke, memorinya ini 4 GB DDR3. Dia masih menggunakan DDR3 dual DIMM. Ini sekarang ini kita menggunakan 1 DIMM tadi ya, sudah kita bongkar seperti itu. Kemudian di SSD kita menggunakan SanDisk 128 GB.
Nah ini seperti ini, menggunakan SATA SanDisknya. WiFi nya dari Broadcom BCM, ini seperti ini. Dan untuk GPU nya, nah ini sudah menggunakan Intel HD Graphic Family. Kita cek Intel HD berapa dia, kita cek di dia, biasanya terdeteksi. Nah ini ya, Core i5 dengan 4 CPU maksimum 2,4 GHz. Nah ini masih Intel HD Graphic Family, nggak tahu berapa tipenya. Jadi seperti itu. Kita tes kamera. Kameranya cukuplah oke dengan harga yang 2 jutaan ya. Dia masih oke, masih cukup bagus dibandingkan dengan laptop-laptop yang lain, masih oke. Dan kita coba voice recorder. Yes. Tes sound, cek sound. Kita sekarang tes sound, cek sound. Baik ya, seperti itu. Jadi untuk speaker dan mikrofon masih berfungsi dengan baik, dia masih oke untuk tipe ini. Untuk baterainya dia mengestimasi penggunaan 1 hours 50 menit sekitar 2 jam di kapasitas 49%, dan wifi nya sudah oke. Nah ini Bluetooth juga sudah ada, jadi seperti itu. Untuk laptop HP EliteBook 820G1 ini ya. Nah ini untuk tombol-tombolnya berfungsi dia. Nah ini oke, kita on kan, matikan. Nah ini kita switch air mode. Ketika kita pencet ini, dia akan air mode, dan di sini lampu indikatornya kuning. Ini kita pencet lagi, nah putih. Jadi seperti itu, cukup aksesnya cukup mudah. Nah ini track point-nya juga berfungsi. Ini fungsi klik kanan, klik kiri, klik kanan bawah juga fungsi. Nah baik, seperti itu. Jadi untuk laptop HP EliteBook-nya ini seperti ini. Dan ini nanti mungkin kita akan review lagi di penggunaan aplikasi, apakah dia masih mampu menjalankan aplikasi-aplikasi yang cukup lumayan, mungkin seperti editing ataupun edit video, kurang lebih seperti itu ya, dari iCom official. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari video. Mungkin bisa di komen, dikasih saran, di like, subscribe, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, and see you next video. Terima kasih.